Bagaimana komunikasi kita dalam berapologi? Bagaimana komunikasi kita dalam berapologi? Yang pertama itu kita membangun konsep. Bangun konsep untuk berapologi. Siapkan ide. Ketika kita berbincang, pasti ada ide yang kita bincangkan. Kita tidak omong kosong. Kita tidak istilah orang sana mengalir begitu saja. Tidak. Ini bukan pembicaraan biasa-biasa. Ini pembicaraan yang seharusnya luar biasa. Sehingga sudah ada ide yang disiapkan. Lalu bangun konsepnya. Tentang apa yang mau dibicarakan? Tentang Kristus. Natur Kristus. Keilahiannya. Kemanusiaannya. Bangun konsepnya. Nanti ketika kita berhadapan dengan lawan bicara, dari situlah kita akan berbincang. Ketika sudah ada ide, ada konsep, ada pemahaman. Kristus sejati, manusia sejati. Kristus Allah sejati. Ada pemahaman yang kemudian akan dipertahankan, dibagikan kepada orang lain. Itu menjadi pengetahuan. Karena ilmu itu sudah disampaikan oleh para bapak gereja sebelum kita. Konsili-konsili sudah merumuskan doktrin-doktrin Kristen yang dipegang secara umum. Okumene. Maka konsep itu kita bangun menjadi pengetahuan. 1, 2, 3, 4. Akhirnya pengetahuan kita bertambah. Yang berikutnya, setelah kita membangun konsep, kita menyusun kalimat. Tentu saja ada banyak istilah asing tentang teologi Kristen yang kadang-kadang tidak semua orang memahaminya. Firman menjadi daging. Firman itu telah menjadi manusia, begitu terjemahannya di ITB. Dalam bahasa Latinnya itu adalah inkarnasi. Sayangnya tidak semua teolog paham istilah inkarnasi, mengira bahwa itu sama dengan reinkarnasi, sehingga mereka tidak mau menggunakan istilah itu. Nyatanya kalau kita telusuri dalam bahasa Latin, memang firman menjadi daging artinya adalah dalam bahasa Latin inkarnasi. Ini adalah soal pemahaman istilah-istilah bahasa lain yang memang dahulunya gereja menggunakan bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Ibrani bagi gereja Yahudi. Tinggal kita yang akan menyesuaikannya kemudian sebagai seorang pembaca Alkitab dalam bahasa lain. Kan kita bukan orang Ibrani, kita bukan orang Yunani, kita bukan orang Italia. Yang kita punya adalah Alkitab terjemahan. Maka kita harus berjuang. Yang kita punya terjemahan, kita harus berjuang mempelajari teks dalam bahasa aslinya awalnya sehingga istilah-istilah itu sangat mungkin akan kita dengar, kita pelajari. Pahamilah kata, pahami maknanya. Karena kata itu ada banyak arti. Paling tidak arti etimologis, arti semantis, arti figuratif. Itu hanya kata. Belum lagi kalau dia kata dengan kata, menjadi frasa, menjadi klausa, menjadi kalimat. Satu kata bisa punya arti. Dan ketika digabungkan dengan konteks lain, bisa berbeda makna. Kan begitu. Maka ketika kita menyusun kalimat berapologi, ide tadi sudah disimpan dulu, konsepnya sudah dapat, pemahaman sudah clear, pengetahuan tentang doktrin-doktrin Kristen sudah di dalam ingatan. Berikutnya adalah bagian kita menyusunnya menjadi kalimat-kalimat yang lebih mudah dimengerti oleh pendengar. Ingat baik-baik, teolog Kristen itu bukan mempersulit ide, malahan mempermudah. Apa yang bisa lebih mudah dipahami jemaat, bukan apa yang lebih sulit dipahami orang lain. Kata mana yang lebih mudah dipahami dan lebih kena maknanya, itu yang kita pilih. Kalimat mana yang lebih mudah dicerna oleh logika pendengar. Nalarnya sampai enggak ke situ. Hindari menggunakan kalimat-kalimat tak jelas atau terlalu banyak berpikir berhenti di antara kata demi kata. Hindari uh, hindari begitu. Sedapat mungkin sudah disiapkan idenya, konsepnya, susun kalimatnya, sehingga istilah-istilah yang memang kita belum pahami, jangan kita gunakan. Tapi istilah yang sepatutnya harus kita gunakan, berarti kita pelajari dalam-dalam.
Susunlah kalimat demi kalimat itu secara runtut, teratur. Bukan masalah panjangnya kalimat, tapi apakah kalimat itu runtut, teratur, mudah dipahami. Bukan masalah tingginya bahasa, melainkan apakah kita menggunakan bahasa yang sopan. Apakah kita menghormati lawan jenis ketika yang kita ajak bicara adalah lawan jenis. Apakah kita menghormati orang lain yang usianya lebih tua dari kita kalau ternyata dia lebih tua dari kita. Dia jauh secara senioritas. Atau kalaupun dia lebih muda daripada kita, apakah kita lantas meremehkannya? Tidak. Setiap orang pantas mendapatkan penghormatan yang sama dalam pembicaraan. Itu tugas kita. Janganlah kita juga menjadi seorang yang hanya suka berbicara. Nyatanya kita tidak bersedia mendengarkan orang lain berbicara. Seorang apologet Kristen seharusnya dia adalah pendengar yang baik lebih dahulu. Dengan demikian dia akan menjadi pembicara yang baik kemudian. Dengarkan lawanmu bicara, berikan kesempatan kepadanya. Itu sebabnya debat dalam kekristenan adalah debat yang mulia. Karena setiap orang punya kesempatan yang sama untuk mendengarkan dan juga untuk berbicara. Yang menjadi persoalan dalam perdebatan adalah ketika seseorang tidak bersedia mendengarkan lawannya berbicara. Dia hanya maunya didengarkan. Itu persoalan. Maka biarlah kita menjadi pendengar yang baik. Dengan selanjutnya kita juga akan menjadi pembicara yang baik. Yang ketiga, cobalah rancang ilustrasi. Ada banyak kalimat yang patutnya memang kita bincangkan. Ada jangan-jangan berparagraf-paragraf. Atau jangan-jangan bersubbab dan bab-bab panjang. Jangan-jangan puluhan halaman sepatutnya sudah kita susun dengan berbicara panjang lebar. Karena kepentingan topik itu. Namun rupanya, sepanjang-panjangnya kalimat kita, sesungguhnya itu dapat kita ringkas. Paling tidak, kepandaian kita menyusun sinopsis, ikhtisar, garis besar, dan yang berikut ini, merancang gambarannya, ilustrasinya. Ilustrasi pendek rupanya bisa menjelaskan kalimat yang panjang lebar tadi. Jangan-jangan 1-2 bagan cukup untuk menjelaskan uraian sepanjang 3 halaman. Yang penting memang ilustrasi itu sesuai dengan topik yang kita bicarakan. Sesuai dengan pemahaman si lawan bicara. Cocok dengan keadaan yang sedang kita hadapi. Disitulah kemampuan kita sebagai seorang apologet diuji. Apakah kita mampu menggunakan media? Apakah kita bisa menggunakan komputer, laptop? Apakah kita bisa menggunakan smartphone kita dengan efektif? Apakah kita bisa menggunakan media lain mungkin yang dengan efektif? Mungkin kita punya kemampuan lain di luar kemampuan berbicara lisan yang dapat kita gunakan, misalnya membuat desain gambar yang sangat baik untuk menjelaskan maksud kita. Dan media-media lainnya. Perangkat komunikasi yang sekarang semua dapat kita gunakan untuk merancang ilustrasi dalam berapologi. Termasuk indera kita ini, tubuh kita yang mulia ini, termasuk alam semesta ini. Ingatlah, kita seharusnya menjaga komunikasi kita dalam berapologi. Tuhan memberkati.